Alhamdulillah. Ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul menghadiri kajian pada malam hari ini dengan tema cara mendidik anak usia golden age dari rentang 0 sampai 7 tahun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada para tabi'un tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin. Allahumma amin. Baik, bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Ayah Bunda? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kajian pada hari ini akan berlangsung dengan sangat seru. Jadi Ayah Bunda bisa stay sampai akhir ya, karena nanti di akhir akan ada informasi yang menarik dan juga ada hadiah bagi 5 orang yang beruntung. Betul ya, Kak Ara? Oke. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat bergabung pada kajian yang diselenggarakan oleh Baby Lahap dan Visi Keluarga dengan tema cara mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun bersama pemateri kita yang insya Allah akan ditemani oleh Ustadz Agastya Harjunadi. Tapi sebelumnya kalau misalkan berbicara mengenai golden age, gitu, masa usia keemasan anak itu kan proses keemasannya manusia gitu ya. Salah satu tokoh psikologi itu bahkan ada yang berkata bahwa jiwa manusia itu terbentuk pada masa kanak-kanak. Jadi sebegitu penting perkembangan dan pertumbuhan pada anak, yang kali ini insya Allah kita akan belajar dari rentang 0 sampai 7 tahun, karena ternyata masa kanak-kanak itu gaya hidupnya itu berpengaruh kepada kita pada masa dewasanya dari segi pikiran, perasaan, perilaku. Makanya ada yang mengatakan juga bahwa sumber masalah kepribadian manusia itu berasal dari konflik masa kanak-kanak yang ditekan. Masya Allah, segitu penting dan harus diperhatikannya ya pendidikan pola asuh yang diterapkan pada anak-anak kita nanti, karena tentu masalah kepribadian di masa dewasa itu yang ingin kita hindari, ingin kita cegah agar tidak menuai penyesalan pada masa depan nanti. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mendidik anak dengan baik, dengan sesuai aturan Islam, kemudian agar kepribadiannya terbentuk dengan baik, menjadi anak yang solih, menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dan dibanggakan ketika dewasa nanti. Insya Allah kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini bersama Ustadz Agastya Harjunadi. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ayah bunda insya Allah sudah tidak asing gitu ya, karena beliau sering mengisi kajian tentang parenting. Jadi Abi Alfat Al-Ghazali, bernama asli Agastya Harjunadi ini merupakan seorang ayah, pegiat pendidikan, parenting yang masih fakir ilmu dan terus ingin belajar. Telah dikaruniai 2 jagoan salih yang bernama Muhammad Al-Fatih Harjunadi dan Amar Al-Ghazali Harjunadi. Beliau juga sudah menyelesaikan Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sejak 2013, aktif di berbagai komunitas pemberdayaan, termasuk organisasi masyarakat. Dan tahun 2017, ia mendirikan Yayasan Visi Peradaban Madani, yang di dalamnya aktif beberapa unit program pendidikan dan pembinaan. 2 di antaranya adalah Visi Keluarga yang merupakan wadah menyiapkan pernikahan menjadi keluarga yang samaroh, dan The Real Umi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan parenting. Dan kini beliau juga aktif sebagai guru dan pengasuh pondok tahfiz Pesantren Munzalan Mubarakah Al-Islamiyah dan juga dosen jurusan pendidikan di STIQ Ar-Rahman Bogor, Jawa Barat. Masya Allah. Dan agar tidak membuang waktu mungkin ya, kita langsung sapa saja yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz Agastya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Hikmah dan Mbak Emi dan teman-teman semua? Alhamdulillah, insya Allah baik dan sudah tidak sabar ya untuk sama-sama belajar tentang cara mendidik anak di usia golden age antara 0 sampai 7 tahun. Untuk mempersingkat waktu, mangga boleh langsung dimulai saja disampaikan ilmunya. Silakan ya. Baik, punten ini laptop saya bermasalah ternyata baru. Jadi Zoom-nya belum bisa ke connect. Kayaknya minta tolong dibantu share materi. Saya sudah kirimkan ke MC itunya. Ke Mbak Hikmah itunya apa materi terupdate. Coba dicek dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtauda laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla fasahhilil umuri ya arhamar rahimin. Kepada yang kami hormati dan kami banggakan dari segenap penyelenggara, yaitu tim Baby Lahap dan juga tim Visi Keluarga dalam suasana yang hangat ini, insya Allah. Meskipun di sini seharian hujan dan AC-nya dulu lumayan dingin, tapi insya Allah karena forum ini menjadi hangat karena bersama-sama akan berbagi, berdiskusi. Insya Allah di sini sharing aja, sama-sama belajar ya, dengan tema menjadi atau mendidik anak ya, dengan usia dini, yaitu di umur 0 sampai 7 tahun insya Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Muhammad SAW. Karena dengan beliaulah, melalui beliaulah kita semua mendapatkan rahmat dan juga nanti keselamatan insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, ya Mbak Emi dan tim, juga semua hadirin di sini yang sudah hadir di sini, ada siapa aja nih? Bunda, Ayah, ada Bunda Dewi, Bunda Nindi, Bunda Sri Wahyuni, kemudian siapa lagi? Ayah Aditya Pramana, Bunda Lucy, dan semuanya ya. Mohon maaf nih nggak bisa nyapa satu-satu. Semoga semuanya dalam keadaan diberkahi dan dilindungi dalam kasih sayang Allah SWT. Baik, izin dimulai. Ini sudah bisa di share screen. Masih proses ya. Baik, kita sambil mulai aja. Judulnya adalah mendidik anak di usia dini, yaitu 0 sampai 7 tahun. Bagaimana Islam memberikan panduan, karena berbicara tentang Islam itu berbicara tentang din, tidak sekedar agama, teman-teman semuanya, ya kan? Mungkin kita secara simpel di luar bicara tentang agama itu kayak agama Islam, ada agama Kristen, agama apalagi ada 7 ya di Indonesia. Nah, dari bahasa Sanskerta A itu tidak, agama itu rusak. Nah, maknanya adalah tidak rusak, maka semua panduan agama ini mengarahkan kepada kebaikan. Nah, tapi beda dengan Islam. Hanya di dalam Islam yang konsepnya bukan sekedar memandu untuk tidak rusak, tapi juga sampai keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya konsepnya din, tamadun, yaitu membangun peradaban. Dan peradaban itu akar katanya dalam kata adab. Dan kata adab itu ada pada bukan pada gedung ya. Kalau kita sekolah gitu kan, anak kita mau sekolah ini di mana? TK-nya yang grade-nya A, ya kan? Atau
SD-nya yang akreditasinya A atau sekalian. Bukan, kita belajarnya bukan kepada gedung atau kuliahnya sampai universitas ternama, enggak. Tapi kita belajar itu kepada seseorang atau guru atau sistem yang mengedepankan pendidikan untuk melahirkan manusia yang beradab. Nah, dan ternyata untuk melahirkan sumber daya manusia, generasi yang beradab itu, sebenarnya bukan sejak kita sudah punya anak ya dari 0 sampai 7 ya. Tapi harus dirunut dari belakang. Dimulai dari memilih ibunya, memilih orang tua, ya kan? Makanya ketika kita diminta untuk menikah ya, diperintahkan untuk menikah, maka yang paling utama ya kan ada 4 kriteria ya. Limaliha, walinasabiha, walidin, wali jamaliha, kemudian walidiniha. Nah, yang paling beruntung yang membuat kita nanti menjadi generasi yang kemudian melahirkan generasi beradab adalah ketika kita memilih walidiniha atas dasar agama. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa uminya atau ibunya siapa namanya itu pembebas Baitul Maqdis, teman-teman, ada yang ingat nggak? Pembebas Baitul Maqdis yang terkenal itu. Setelah Umar ya, setelah Umar bin Khattab. Ada namanya siapa? Salahuddin, ya kan? Salahuddin Alayubi itu dulu lahirnya itu ternyata dari seorang ibu dan seorang ayah yang sama-sama dia menjaga diri dan punya visi yang sama. Makanya di sini kami membuat satu forum namanya Visi Keluarga. Karena visi keluarga itu dimulai dari visi hidup, visi ayah ibunya, calon ibu, calon ayah yang akan menikah dengan siapa. Yang sama-sama punya visi yang akhirat oriented, itu melahirkan generasi yang hebat. Nah, makanya melahirkan generasi yang beradab, ya kan, yang mulai dari anak yang usia dini itu memang dimulai dari memilih orang tua. Nah, baik, sudah ya, sudah share screen. Baik, lanjut. Ada perkataan Nabi kita, ya, ma min mauludin illa yulida 'alal fitrah fa abuwahu yuhawidani wa yunassirani wa yusyarrikani. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang kita harus tahu bahwa anak-anak kita itu terlahir secara fitrah, siapapun itu, nggak cuma di keluarga muslim ya, tapi juga keluarga non-muslim. Ya, non-muslim itu mereka karena sudah terkondisikan oleh lingkungan sehingga lahirlah manusia-manusia yang lupa dengan perjanjian di alam alastu, di alam ruh ya. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Nah, inilah yang membuat sebenarnya kita menjadi tugas orang tua ya, menjadi tugas kita untuk menjaga fitrah anak, yaitu fitrah keimanan. Jadi kalau ada konsep parenting secara umum itu anak itu adalah seperti kertas putih, kalau kita boleh nggak setuju, maka kita katakan kertas putih itu bukan berarti kosong gitu, tapi dia memiliki fitrah yaitu keimanan. Dia terikat dengan akad ya. Makanya dalam dunia Islam, di dalam syariat Islam itu ada namanya Kitabul Uqud ya. Berbicara tentang akad-akad, dan akad tertinggi ya sebelum manusia ini lahir di alam dunia, masih di alam ruh, itu ada namanya akad di alam alastu. Nah, nanti dibuktikan dengan syahadatain, yaitu kita bersyahadat kepada Allah dan juga Rasulullah untuk kemudian berkomitmen menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Nah, itu dalam akad-akad kehidupan. Nanti akad tertinggi setelah keimanan itu apa? Yaitu akad pernikahan, ya, misakon golido. Nah, dari sinilah kenapa pentingnya kita harus serius ya mencari ilmu tentang pernikahan ini. Makanya tadi mungkin sudah diputar ya tentang profiling masing-masing penyelenggara, yang salah satunya adalah kita mau belajar menyiapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan barokah. Kalau bisa kita tambahi ya, jadi nggak cuma sekadar samara ya, tapi sampai
barokah, bahkan kalau bisa sampai menjadi keluarga dakwah gitu. Tapi itu nanti ya, setelah sakinah mawaddah warahmah ini selesai levelnya gitu. Tapi minimal nanti sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu target dari bagaimana agar lahir anak-anak usia 0 sampai 7 tahun ini menjadi anak-anak yang hebat ya, insya Allah. Nah, lanjut. Maka rumus mendidik anak dalam keluarga Islam, keluarga Muslim, itu kalau Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan ada 3 fase atau kaidah 7x3 kalau saya sebutkan di sini ya. Pertama adalah 7 tahun pertama ini kita mendidik dengan misi yang paling utama adalah melahirkan atau menumbuhkan kasih sayang yang begitu besar ya kepada diri kita, kepada diri anak-anak kita gitu. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya adalah nanti kita akan membuat anak-anak ini semakin mempercayai bahwa dirinya itu dihargai gitu ya. Kenapa? Karena kita betul-betul menumpahkan kasih sayang kita kepada anak. Jadi menimbulkan rasa kasih dan sayang sehingga tercipta bonding yang sangat lekat kepada orang tua. Dan ini nanti arahnya kemana? Nggak cuma sekedar bonding kepada orang tua, tapi nanti arahnya adalah kita menumbuhkan rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi diawali dengan kita menyayangi dan memberikan sentuhan kelembutan. Makanya Rasulullah nggak boleh tuh memperlakukan kasar kepada anak, ya kan? Rasulullah pernah menjumpai seseorang yang membentak. Jadi bayi itu dipangkul Rasulullah, kemudian dia pipis ya, mohon maaf. Nah kemudian direbut karena merasa nggak enak dengan Rasulullah, tapi ngerebutnya itu agak kasar gitu. Nah ketika itu kemudian Rasulullah bilang, jangan kasar kepada anak. Kenapa? Karena kalau mungkin kotoran najis ini bisa dibersihkan, tapi keruhnya jiwa itu sulit dibersihkan atau sulit diobati. Makanya benar-benar harus hati-hati nih ayah bunda. Kalau boleh saya pesan ya, bagi ayah bunda yang punya anak kecil masih usia baby sama toddlers, usia 0 sampai 7, tolong salah satu atau kalau boleh ibunya fokus kepada anak. Karena apa? Karena ini benar-benar usia golden age dalam penelitian psikologi secara umum maupun pembuktian dari Sirah Nabawiyah Islam ya. Usia ini adalah usia yang paling terbaik sepanjang fase kehidupan manusia. Ya, setelah nanti usianya syabab ya, pemuda, sebelum itu, sebelum jadi pemuda yang hebat, dia itu harus menjadi anak yang bahagia, merasa dicintai, dan dia memiliki rasa cinta yang membuncah kepada Allah dan Rasulullah. Nah, itu nggak bisa disambi. Mohon maaf. Sekali lagi, bunda, ayah bunda di sini, kalau ada yang suami istri sini, tolong sepakat, bikin kesepakatan ya. Tolong ya, satu fokus kepada anak usia 0-7. Karena kalau mengasuh di usia ini sudah berhasil, nanti usia 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah gitu. Tapi kalau 0-7 ini, mohon maaf ya, disambi bahkan berantakan, nanti kita akan punya namanya hutang pengasuhan. Dan kita akan memanennya, bukan memanen ya, kalau memanen itu sesuatu yang baik ya, tapi dampaknya itu loh, kita akan mendapatkan dampaknya setelah usia 13 ke atas, 15. Nah, dan itu lebih lama fasenya ya kan. Kalau 0-7 kan paling 7 tahun. Tapi kalau setelah itu ternyata kita nggak maksimal di usia golden age, maka dampak kerusakannya, mohon maaf ya, efek sampingnya itu akan lebih panjang. Usianya bisa puluhan tahun, itu akan punya efek-efek samping. Nanti kita akan coba gali lagi ya. Nah, jadi itu dari menurut Imam Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ada 3 fasenya. 7 tahun pertama dengan kasih sayang, cinta, kelembutan. 7 tahun kedua dididik dengan ketegasan, dengan kesepakatan. Kemudian 7 tahun ketiga itu anak laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Ya, pertama, anak laki-laki itu harus menggunakan pendekatan musyawarah dan dijadikan sosok yang qawamah ya, ditimbulkan rasa kepemimpinannya. Tapi kalau anak perempuan itu dipandu dan diarahkan. Jadi beda pendekatannya ya. Nah, nanti lebih teknis lagi bisa kita bahas di next pertemuan ya, karena ini baru pertemuan fase pertama ya. Baik. Lanjut. Nah, ini ya, tadi udah saya sampaikan ya. Misi utama adalah mahabbatullah ya, menumbuhkan cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim Al-Junaid pernah berkata, "Dzikrul ni'am yufirul mahabbah." Jadi cara menimbulkan atau melahirkan cinta anak-anak kita kepada Allah itu dengan mengenalkan dengan ciptaan-ciptaannya. Ya, misalkan contoh nih. Ini kalau 0 sampai 2 itu diisi aja dengan zikir-zikir kalimat tauhid ya, misalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diajak ngobrol, dikembalikan semuanya perbincangan, percakapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji Allah dengan asma sifat yang begitu banyak, yang luar biasa. Nah, itu dikenalkan. Sampai pada tahap nanti 2 tahun ke atas dikenalkan, mulai diajak dialog yang lebih menganalisis ya, sedikit-sedikit, walaupun nggak apa-apa. Mungkin anak-anak kita nggak paham. Kadang ada ayah bunda yang bersikap gini, kan anak 0 sampai 3 tahun tuh bisa apa sih? Kan belum bisa ngomong, belum, tapi tahu nggak bunda bahwa anak-anak itu merekam ya. Bahkan disebutkan dalam surat An-Nahl ya, disebutkan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah itu memang mengeluarkan bayi-bayi anak-anak kita dari ibu-ibunya itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, memang belum tahu apa-apa. Tapi tahu nggak yang diberikan oleh Allah karunia yang begitu besar itu waja'alakum sam'a. Pendengaran itu sudah aktif dan sempurna. Ya, bahkan sejak di kandungan nih kalau boleh diperdengarkan dengan suara uminya yang senantiasa membaca Quran ya, bersolawat, zikir dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya itu berpengaruh kepada janin dan kepada pertumbuhan kecerdasan otaknya dari anak-anak kita gitu. Ya kan, wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi setelah pendengaran baru penglihatan. Nah, anak-anak dari 0 ya, anggaplah dari 0 ya, atau dari janin dari perut gitu. Kemudian sampai usia 2 tahun kurang lebih itu benar-benar kita guyur dengan kalimat-kalimat tauhid, kita guyur dengan asma Allah, dengan kecintaan pada Rasulullah. Nah, nanti mereka akan merekam. Nanti mereka akan lama-lama akan mengeluarkan kalimat-kalimat itu dalam bentuk dialog-dialog kecil. Nah, jadi ada 2 tadi ya caranya ya, yaitu menyebutkan banyak kebaikan tentang misalkan dialog ini rezeki makan ya, minum dulu dari siapa, dari Allah Subhanahu wa taala, turun melalui misalkan makan, kalau udah tulis kan udah boleh makan MPASI ya, atau udah makan selain nasi. Nah, ini misalkan diceritain kentang ya kan, kentang itu dari mana, dari sawah dibuat oleh oleh petani, kemudian dialiri air hujan. Hujan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu baik ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi ada dialog-dialog keimanan seperti itu. Nah, jadi Ibnu Qayyim juga pernah menyampaikan ya bahwa barang siapa yang dihujamkan ke dalam hatinya tentang asma Allah dan sifat-sifatnya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu mahabbah, pintu-pintu makrifat, dan itu maksudnya adalah ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itu landasannya adalah yang paling mudah dan paling utama adalah landasan cinta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, baik, lanjut. Jadi tadi sudah sempat disinggung ya tentang bagaimana cara atau metodenya, yaitu kita mengawali dengan memperdengarkan, banyak-banyak mengajak dialog, menyiram dengan banyak kata-kata kebaikan ya dari pendengaran anak-anak itu, sehingga nanti tumbuh kembangnya akan pesat sekali di fase-fase mereka mulai mencoba berbicara dan mulai mengeksplor dirinya di usia 3 sampai 4-5 tahun. Masya Allah, Bunda akan, mungkin sebagian di sini sudah mengalami ya, anak yang sudah 5 tahun, 7 tahun itu tentu akan berbeda dengan anak yang dibiarin aja main game atau diberikan gadget gitu ya, atau jarang diajak ngobrol, atau bahkan kalau mau tidur udah pokoknya disusuin aja. Yang penting nyusu ya kan, terus habis itu kemudian ketiduran, sama-sama ketiduran. Jangan ya ayah bunda, kalau lagi menyusukan anak itu kesempatan untuk mengajak dialog ya. Maksudnya walaupun si kecil mungkin belum ngerti apa-apa, cuman lirik-lirik doang sambil nyusu, sesekali ini senyum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu benar-benar ditasmikan dengan zikirullah ya kan, dengan asma Allah. Bahkan kalau ada di sini yang hafidhah ya,
Coba uminya sambil rojaah, ya, sambil mengaji itu, masya Allah, itu pemandangan yang indah sekali bagi para suami ya, melihat istrinya sambil mendekap anaknya, memberikan makanan atau susu, dan kemudian sambil merojaah, itu pemandangan terindah yang ada di dunia ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga dipraktekkan oleh Ummu Sulaim ya. Dalam kitab Tubaqut Kubro ya, disebutkan bahwa Anas bin Malik dulu itu dibiasakan oleh beliau, Ummu Sulaim itu, ditalkin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, seperti itu. Makanya Anas bin Malik tumbuh menjadi anak yang cerdas ya, bahkan dihadiahkan kepada Rasulullah untuk menjadi sekretarisnya beliau, juru tulis pembantu, atau bahasa istilahnya benar-benar asisten pribadi ya. Nah, itulah kenapa penting sekali ayah bunda menyadari peran bahwa ayah sudah berperan di luar rumah mencari nafkah. Maka tolong ya, untuk ibu atau bunda, fokus pada anak usia 0 sampai 7, cuma 7 tahun kok, nggak lama. Dan itu cuma sebentar ya. Sabar ya, fokus dengan anak. Kalau lagi mati gaya, coba sering-sering ikut seminar, atau kemudian sekarang banyak sekali ya akun Instagram maupun di YouTube yang memberikan inspirasi bermain dengan anak. Itu sudah banyak sekali. Bahkan ada sampai lahir Montessori Muslim ya, dan lain-lain ya. Nah, itu nggak apa-apa, di ATM-in aja, amati, tiru, modifikasi. Yang penting jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia kalau boleh ya. Benar-benar makanya harus bundanya mau mengalah, berkorban demi anak. Kenapa? Karena parenting itu cuma dua kalau menurut saya. Apakah orang tuanya mau berkorban demi anaknya? Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah kemudian anaknya menjadi korban dari orang tuanya? Kenapa? Karena ya itu konsepnya dalam rumah tangga itu kan kepalanya adalah suami, ya kan, wazir atau menterinya, menteri segala urusannya istri. Nah, kemudian anak-anak ini rakyatnya gitu loh. Lah kalau suaminya egois, ya kan, kemudian menterinya juga punya urusan sendiri, ya rakyatnya gimana? Jadi korban gitu. Makanya memang harus mau berkorban. Kalau nggak mau berkorban, punten ya. Coba dipikir lagi mau punya anak apa enggak gitu. Kalau mau dulu kan gini ya, kalau udah nikah pengen punya anak, giliran sudah lahir, dititipin sama orang, sama pembantu. Nah, ini konsep berpikir yang keliru ya. Kalau memang sudah dikaruniai anak, itu banyak orang yang pengen loh di luar sana nggak punya anak. Coba kita harus bersyukur dengan cara fokus mendidik dengan sepenuh hati, sepenuh cinta gitu. Mau berkorban demi anak. Ya, jangan anak yang dipaksa memahami kita dan justru anak yang berkorban demi kita. Lanjut ya. Nah, kaidah mendidik yang berikutnya. Setelah tadi metode, kemudian kaidahnya seperti apa? Kaidahnya adalah karena yang dibangun adalah alam rasa. Nah, makanya di sini kajiannya namanya rasa ya. Rasa apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ayah bunda harus membangun kedekatan rasa itu kepada anak. Diawali dengan apa ya? Kita emang harus dekat dulu sama Allah. Rasa kita, mahabbah kita kepada Allah betul-betul harus menyadari gitu bahwa Allah itu sudah punya rule, kaidah untuk mendidik anak itu 0 sampai 7 itu usia terbaik. Kamu sadari dong gitu sebagai ibu, hey para ibu ya kan, atau para ayah, sadari bahwa ini usia terbaik. Kamu sadari bahwa ini manfaatkan, maka kamu harus mau berkorban untuk kemudian lebih dekat sama Allah, kemudian lebih dekat lagi sama anak. Ya, coba kalau pertanyaannya disampaikan ya, lebih penting mana urusan kerjaan yang mungkin digaji bulanan berapa juta gitu, sama urusan anak yang kemudian nanti ini bisa membawa kita hasanah fid dunya wal akhirah, atau bahkan memberikan mahkota nanti di surga. Tentu hanya cuma satu aja kalau akan mudah dilakukan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak karena Allah, pasti merasanya bete, kok ngerepotin ya kan, punya anak kok begini begitu dan sebagainya. Itu karena pikirannya masih belum fokus sama Allah. Gitu. Tapi kalau udah fokus sama Allah, dia akan tunduk dengan aturan Allah, maka tidak akan ngefek apapun. Dia fokus mengabdi untuk menjadi umi, menjadi ibu madrasatul ula, ya, menjadi menjadi penyelenggara urusan keagamaan di
rumah tangganya, gitu kan. Nah, jadi istilahnya apa? Robbatul bait ya. Nah, coba Rob, makanya Robbana, apa doanya orang tua itu? Robbana atina fid dunya. Bukan ya. Gimana doanya orang tua itu? Doa untuk orang Rob, tua itu yang Robbi fili wali 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 daya daya warhamuma sama kama robbayani sogiro. Kama robbayani sogiro. Rob, yaitu satu kata sama dengan Rob, Robbul Alamin. Jadi kalau Allah itu Robbul Alamin, Umi, ibu itu Robbul atau Robbatul Bait. Ya, jadi harus disadari. Kalau nggak sadar ini, berantakan urusan rumah tangga. Demi Allah, demi Allah. Ya, ibu itu tiang keluarga. Sadari para ibu, ya para bunda, keutamaan, kemuliaan posisi seorang wanita sebagai ibu dan sebagai istri. Ya, Rob, pengganti Allah di lingkup keluarga itu, ibu. Nah, makanya maulah untuk menyelenggarakan urusan. Jangan lihat-lihat urusan yang di luar ya. Nah, terus kaidah yang lain ya. Tadi menumbuhkan ekspresi rasa cinta ya. Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada Hasan Hussein, kepada Mu'az ya, salah satunya hadis yang kemudian lahir doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diawali dari dialog dengan Mu'az. Ya, disebutkan bahwa ya Mu'az ya kan sungguh aku sangat mencintaimu. Makanya sering-sering ayah bunda ini bisikkan di telinga anak-anak kita ya 0 sampai 7 tahun ini bahwa anakku wahai sayangku, sungguh engkau adalah hadiah paling indah. Sungguh engkau adalah kecintaan Abi dan Umi gitu. Maka saksikanlah bahwa Abi dan Umi siap untuk membantu menemani dan mendukung pertumbuhan kamu menjadi anak yang soleh gitu ya, sungguh sangat kami cintai ya kan, dan lain sebagainya. Jadi ungkapan cinta itu silahkan diungkapkan kepada anak. Nah jangan sampai tidak pernah nih ya kan nanti kalau tidak pernah anak nggak ngerti dicintai nggak sama orang tuanya tuh. Nah kemudian yang berikutnya adalah teladan dari Luqman ya. Luqman itu menyampaikan ya bunayya. Nah panggilan ya bunayya ini kan wahai anakku tersayang, istilahnya begitulah. Walaupun tidak cukup mewakili, tapi intinya adalah ternyata ada dialog-dialog yang membuat anak itu jadi hatinya dibesarkan, ya kan? Rasanya kemudian ditumbuhkan bahwa oh aku dicintai oleh orang tuaku. Ya bunaya, wahai sayangku. La tusyrik billah. Baru kemudian disampaikan nasihat. Jadi jangan sampai langsung anakku gitu kan. Jangan syirik ya sama Allah ya. Kok masa panggilannya diawali dengan ya kan? Itu panggilan kepada temannya bagaimana gitu. Nah, diawalilah dengan panggilan-panggilan yang mengikat hati gitu. Ta'liful qulub, ya connection, bangun kedekatan itu kepada Allah. Nah, maka ini sama dengan tadi sampaikan Ibnu Qayyim ya, atau disampaikan Al-Junaid tadi, Syekh Muhammad Abdul Wahab menyampaikan bahwa cara membangun rasa cinta kepada Allah itu dengan cara mengenalkan ciptaan-ciptaannya, kebaikan Allah, tentang rezeki, tentang usia, tentang nafas, tentang banyak sekali pakaian dan lain sebagainya. Makanya ibu di sini harus cerewet ya. Jadi 20.000 kosakata yang tiap hari itu tolong diarahkan dan dikeluarkan ke tempat yang benar. Jangan dibuat gosip dengan tetangga atau bahkan nanti ngomentarin suaminya yang kurang-kurang gitu. Setiap manusia itu ada kekurangan ya. Ya, yang penting kita bisa meresponnya dengan yang terbaik gitu. Nah, itu tidak akan mudah kecuali mahabbatullah, kecuali kalau hati para bunda ini fokus kepada Allah. Nah, ada metode berikutnya, kaidahnya adalah tarhib wa targhib ya. Di sini kalau kita kenal ada tarhib Ramadan. Nah, itu sebentar lagi ya insya Allah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ya. Jadi tarhib wa targhib ini bahasa Sundanya itu reward and punishment. Jadi dia itu diberikan hadiah atau penghargaan kalau baik ya, kalau kurang baik nanti diberikan peringatan. Tapi ya jangan porsinya banyak-banyak peringatan. Misal contoh kayak, nah kalau nggak sholat masuk neraka kamu.
Saya tuh kalau dengar kata-kata itu suka geli sendiri. Emang anak ini siapanya gitu loh. Kok ya ditakut-takutin sama neraka gitu. Nah ini kenapa ada kata-kata kayak gitu oleh ayahnya misalnya atau orang tua. Kenapa? Karena dia dulu mendapatkan seperti itu dari orang tuanya. Makanya parenting ini sebenarnya circle teman-teman. Dia itu adalah rantai. Nah kalau rantai kebaikan itu diteruskan. Tapi kalau rantai nggak baik, tolong diputus gitu loh. Jangan mewarisi sesuatu yang kurang baik dari orang tua, kemudian kita normalisasi atas dasar misalkan kayak ya dulu orang tua saya begitu, terus jadinya saya juga begini, bagus-bagus saja. Misalkan anak diperlakukan secara disiplin gitu ya. Kemudian ditarget, kamu ya usia 5 tahun harus hafal juz 30. Ya siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad ini nggak kayak gitu gitu kan. Terus pertanyaannya kalau anaknya bisa nanya, emang ibu udah hafal juz 30? Coba kalau ditanya begitu gimana? Nah, kayak gitu loh. Jadi cobalah ukur itu dengan ilmu gitu loh. Pakai kaidah itu pakai ilmu, bukan pakai prasangka, animo, hegemoni di luar sana, hafiz 30 juz atau juz 30 anak usia sekian-sekian itu beda gitu loh. Memang akan ada konsekuensinya, betul. Tapi cobalah kita seimbang gitu ya. Merasa kurang betul bagus, tapi jangan juga jadi hyper parenting atau over parenting. Nanti anak jadikan objek. Jadi ini anak jadikan objek percobaan mission target gitu ya. Ya anak itu punya masa tumbuhnya ya, ada tumbuh kembangnya di usia-usia yang sesuai dengan fitrah gitu. Jadi jangan sampai kita merusak itu karena prasangka bahkan itu hal yang positif. Tapi kalau tanpa ilmu menjadi rusak. Begitu ya. Ini ada contohnya. Saya tuliskan biar nggak lupa, ini soal penting ya. Seorang konselor itu pernah bilang ada konselingnya itu yang anaknya ternyata akhirnya dia itu di masa pertumbuh kembangannya kecil itu selalu begitu. Ayo sholat, kalau nggak sholat nanti masuk neraka gitu ya. Kemudian bahkan sampai misalkan dipukul ya secara walaupun boleh ya nanti ya usia 10 tahun dipukul, tapi itu kan tahapan setelah sekian 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 gitu. Nggak langsung gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang terimage pada persepsi anak itu adalah terbangun Allah itu serem ya, suka menghukum kalau misalkan kita kurang ya gitu. Jadi akhirnya dimasukin neraka. Terus image ayahnya itu suka marah-marah gitu. Akhirnya kalau masih dia belum punya kekuatan, dia akan nurut, tapi nurutnya bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Kemudian bertumbuh sampai SMP mulai dia nyolong waktu, ya kan? Akhirnya lama-lama dia nggak sholat, bahkan lama-lama dia keluar dan membenci Islam. Jadi ateis, bahkan sampai transgender. Nah, itu adalah dampak dari parenting yang toksik ya, yang over parenting atau dia tidak ngikutin kaidah, hanya fokus pada tujuan tapi lupa dengan kaidah ya kan. Ya kan ada istilah at-thariqatu aham minal maddah ya, bahwa kaidah itu jauh lebih penting. Makanya connection itu kaidah itu. Bangun bonding kita kepada objek dakwah kita, khususnya kepada anak. Kalau pasangan di sini juga pada pasangannya, suami istri ya. Nah, itu bangun rasa dulu itu, rasa yang tertinggal ya. Bukan rasa yang pernah ada. Oh, bukan juga. Rasa cinta kepada Allah ya, rasa sayang karena Allah. Itu dibangun dulu. Nah, nanti kalau sudah baru nasihat itu bisa masuk. Nah, yang terakhir ini untuk kaidahnya adalah jadilah orang tua yang responsif. Ya, responsif itu apa? Responsif itu adalah kita harus mau bersaing sama gadget nih. Karena gadget hari ini kan sangat kalau dipencet langsung muncul yes gitu kan. You are great gitu kan. Terus apa? Amazing gitu kan. Coba ibunya dipanggil ma, ibunya sibuk gadgetan. Ya kan? Ma, HP. Nah, itu kan nggak enak gitu loh. Coba fokus, makanya fokus ya, demi siapa? Demi Allah. Lillah, maka fokus mendidik sama anak, kasih perhatian yang full, hatinya hadirkan. Nah, itu ya, Bunda ya. Baik, lanjut. Nah, kita akan masuk ke isu-isu. Insya Allah saya percepat biar nanti banyak dialognya ya. Isu-isu yang utama dalam dunia pengasuhan yang pertama adalah tentang ilmu. Ya, ilmu pengasuhan. Betapa tujuan yang baik kalau dia nggak tahu kaidah, nggak tahu cara, ya bahkan niat yang baik kalau dia salah cara menyampaikannya, maka dia akan justru merusak. Makanya penting orang-orang berilmu itu
atau minimal kita bertanya kepada yang lebih tahu atau lebih di bidangnya gitu ya, expert di bidangnya. Nah, maka mulailah dari sekarang. Kalau misalkan merasa terlambat, ya udah, nggak ada yang kata terlambat untuk satu kesadaran. Ya, saya bilang di sini pemahaman itu nggak cukup. Ya, hidayah itu pemahaman. Nah, kesadaran itu taufik. Ya, jadi kalau hidayah tanpa taufik, jadinya harusnya taufik hidayat ya, pemain bulu tangkis. Oh bukan, itu dalam makanya di sini udah nggak inget ya, itu pemain zaman kolonial. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi kesadaran itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena betapa banyak sekarang orang-orang pinter, paham ilmu, tapi nggak jadi juga tuh negeri kita sejahtera, nggak jadi juga tuh apa ya, kemudian apa ya, parenting yang ideal, istilahnya ideal itu sesuai dengan kaidah Islam ya. Ada yang maksain tadi ya dengan target anak harus hafal juz 30 di usia sebelum 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Nah itu. Jadi cobalah berbenah ya. Kemudian sadari bahwa kita itu banyak salah. Kita banyak keliru ya, di mana-mana. Makanya ayo kita belajar lagi. Kemudian yang berikutnya lagi setelah kesadaran ya, setelah pemahaman ya kan, kemudian kesadaran. Nah, yang lebih mahal lagi adalah hidayah istiqomah. Ya, betapa banyak yang kemudian berguguran hanya karena tidak sabar, hanya kurang sabar kepada pengasuhan dan kepada anak-anak yang mungkin perlu banyak perhatian lagi karena dia bertingkah dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi yang sudah saya sempat singgung, yaitu mau jadi orang tua yang mau membuktikan pengorbanannya sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi kitalah yang harus mau memahami anak. Jangan anak yang diminta pahamin kita. Karena apa? Karena kita pernah jadi anak-anak. Ya, kalau anak-anak belum pernah jadi dewasa seperti kita ya. Maka jadilah orang tua yang dewasa, orang tua yang penuh dengan kasih sayang, dan itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Bahkan kadang-kadang nih, ini hal yang sepele ya, tapi dibilang ini satu hal yang keliru. Saya contoh. Anak nanti saya kasih susu ya, susu kalau misalkan, tapi syaratnya cium dulu pipinya Abi, ya, misalkan gitu, cium kanan kiri. Ya berarti kalau nggak nyium nggak dikasih susu gitu maksudnya. Nah nggak kayak gitu caranya gitu. Ya berikan cara yang lain, ya kan, cara yang lain seperti apa ya? Ya udah diajak dialog, dicium tanpa syarat, diberikan apa ya, pemahaman bahwa ini anugerah dan nikmat dari Allah. Nah, karena dasar itu tadi nikmat dari Allah, maka cara bersyukurnya adalah kita berbuat baik. Kita meningkatkan rasa sayang kita, kepedulian kita kepada hormat kita pada orang tua. Nah, gitu. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nah, kemudian setiap aktivitas ya mau diawali dengan doa dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah lebih teknis. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ya, memotong rantai inner child. Nah, rantai toxic parenting atau hyper parenting. Nah, ini yang masih sangat banyak jadi isu dan terjadi ya. Ya, makanya ada lagunya ya. Dan terjadi lagi dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi ini yang perlu kita sadari. Lanjut. Nah, ini dampak-dampaknya inner child ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di sini. Mungkin di sini ada yang merasa mudah stres, depresi. Nah, itu bisa jadi dulu waktu pengasuhan ya. Memang kurang penuh kasih sayang. Jadi tangki cintanya kurang penuh diisi oleh orang tuanya. Orang tua ini gimana cara ngisi tangki cintanya itu bisa penuh kepada anak? Berarti tangki cinta dia juga harus penuh ya. Kalau dia nggak didapetin dari suaminya, dari pasangan, maka cari sumber yang lebih hebat lagi, yang maha abadi, yaitu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang tadi di awal kan, fokus utama kita adalah mahabbatullah. Kalau sudah mahabbah kepada Allah, hati kita kepada Allah, mau kekurangan apapun suami, istri, ataupun anak-anak kita, itu kita akan bisa memberikan cinta tanpa syarat. Tapi kalau mahabbatullahnya bermasalah, ya ma'rifatullahnya bermasalah, kita akan kemudian ada pilih kasih istilahnya antara anak pertama, kedua. Misalkan anak pertama putih, ganteng gitu ya. Anak kedua kok keriting, hitam gitu, gimana? Nanti ada pilih-pilih kasih gitu misalkan. Ada nggak kejadian? Ada. Jangan disangka ya keluarga muslim. Iya juga gitu. Mungkin terus ada lagi yang anak perempuan sama laki-laki beda. Atau bahkan ada yang mohon maaf. Jadi diberikan karunia anak spesial. Misalkan speech delay atau yang lebih hebat lagi
yang istimewa, perlu berkebutuhan khusus. Itu coba kalau nggak karena Allah, dari mana tangki cinta kita akan dapatkan? Nggak ada, ya. Makanya para suami istri, ayah bunda, ya sepasang yang mendapatkan amanah dari Allah berupa anak ini, coba sering-sering muhasabah, marifatullah, mahabbatullah. Jadi insya Allah dari sini kemudian akan mendapatkan tangki cinta yang penuh dan akhirnya mendapatkan memberikan kasih sayang kepada anak secara penuh. Jadi anaknya nanti akan terbangun konsep diri yang utuh, ya. Kemudian kalau konsep dirinya utuh, anak-anak itu akan matang berpikirnya. Dia akan merasa bahwa saya betul-betul diinginkan kehadirannya oleh orang tua sehingga saya ingin membahagiakan orang tua. Karena apa? Karena Allah. Sehingga kemudian dia tidak mudah untuk kalau mendapat masalah itu kemudian ringan dan depresi. Enggak. Karena apa? Konsep dirinya, tangki cintanya penuh. Gitu. Jadi dia punya rasa percaya diri, sehingga kemudian akhirnya dia seorang pejuang nantinya, bukan seorang yang dikit-dikit left group gitu kan. Kalau ada generasi left, ya generasi strawberry ya hari ini ya, dikit-dikit blok kan. Nah ini orang-orang yang tidak betah dengan ujian, endurance yang rendah. Nah maka ini yang perlu diputus rantainya. Nah kemudian efeknya yang lain adalah pergaulan bebas. Misal perempuan ini kalau dulu punya inner child, kurang dapat kasih sayang dari orang tua, khususnya ayah, kurang dekat sama ayah, maka ini mudah tergoda oleh lawan jenisnya. Kalau lawan jenisnya muji dikit gitu ya, terus nanti dia kegeeran, ya kan? Kemudian dia langsung menyerahkan apa yang dia beri, paling berharga dari dirinya. Setelah itu, wah, ditinggalin sama yang laki-laki. Kan ada tuh di Instagram viral itu kan. Iya kan, aku nggak mau nikahin kamu. Kenapa? Karena kamu sudah nggak perawan. Iya kan, yang ngambil keperawanan juga laki-laki itu. Ya iya, nggak apa, aku pengennya nikah sama yang perawan aja. Nah, coba hatinya gimana perempuan itu hancur kan? Nah itu penyebabnya ada di pengasuhan, teman-teman. Nah jadi kemudian ada penyebab lain yang tadi orientasi seksual, ya, tentang dia kemudian membenci sosok tertentu karena kurangnya kasih sayang, atau bahkan dia menyaksikan orang tuanya bertengkar, misalkan melihat ibunya yang sering di KDRT sama ayah, dia mungkin akan benci sama sosok lelaki. Akhirnya dia tidak mau mencintai laki-laki, akhirnya dia maunya cinta sama perempuan. Nah jadinya mohon maaf ya, SSA, same sex attraction atau orientation, akhirnya dia lesbi gitu ya, atau sama laki-laki juga gitu, bisa juga terjadi ya. Kemudian kalau laki-laki mudah pergaulan bebas, akhirnya dia tidak menghormati perempuan. Karena apa? Karena dia kurang dekat sama ibunya. Dia tidak memiliki penghargaan terhadap perempuan. Nah, bahkan itu bisa jadi kekurangan atau lebay. Lebay itu maksudnya ibunya terlalu dominan di rumah. Itu juga bisa merusak kewamah laki-laki gitu. Makanya ayah bunda ini memang benar-benar harus kerjasama ya. Nanti akan ada lebih lanjut kelasnya itu, misalkan kayak mempelajari peta jiwa ya. Ada misalkan dalam psikolog itu kan koleris, sanguin gitu-gitu ya, atau apa namanya itu, melankolis. Itu kan plekmatis. Itu kan ada dominan siapa dan sebagainya. Kadang-kadang ini kebalik gitu. Perempuan yang punya karakter kuat, laki-lakinya lemah lembut itu ada juga gitu. Tapi gimana caranya? Harus ada rekayasa. Rekayasa apa? Parenting dalam menimbulkan atau melahirkan kewamah dari anak-anak gitu. Nah, ini dimulai sejak anak-anak usia balita atau usia dini sebelum 7 tahun. Karena 5, 6 tahun, 7 tahun itu prosesor anak itu kencang sekali ya. 4, 5 tahun itu dahsyat betul pertumbuhan kata-katanya. Makanya teman-teman yang punya anak dikurangi gadgetnya, bahkan nonton YouTube yang nggak jelas itu, ya dengan cara apa? Perbanyak ajak diskusi, cerita, dongeng, ya baca buku, berikan asupan kosakata yang hebat dan positif. Jangan asal kosakata yang tidak terkontrol di YouTube atau di sosial media lainnya. Nah, gitu teman-teman ya. Baik, itu saja. Jadi, oh ya ini masih ada slide satu lagi. Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama, mari kita menyadari bahwa mendidik anak itu yang paling awal adalah dengan adab, dengan menimbulkan cinta, mahabbatullah, atau mengisi tangki cinta kepada anak dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah.
Nah, di sini saya sebutkan ma'rifatullah dan ma'rifatur Rasulullah. Yang kedua adalah mengapresiasi, memberikan hadiah, perhatian sepenuh hati, dan juga jangan transaksional ya. Nanti jadinya hitung-hitungan. Nah, kemudian ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka mengukir kenangan indah, ya, mengukir jejak-jejak sejarah dalam kehidupan anak yang indah. Nah, kemudian kita senantiasa mau belajar agar jadi orang tua yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Nah, itu ya. Jadi ada 5 poin itu, sehingga kuncinya tadi ya, memohon pertolongan Allah dengan penuh kerendahan diri, bertobat kepada Allah dengan penuh cinta kepada Allah gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, itu saja mungkin. Jazakumullah khairan. Mari berdiskusi dan saling berbagi sharing. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustadz Agas atas materinya yang Masya Allah ya, sangat lengkap sekali, sangat baik sekali dijelaskan dengan dari segi aspek, kemudian diberi contoh-contoh para orang tua zaman dahulu ketika mendidik anak itu seperti apa sih gitu, sehingga melahirkan anak-anak yang hebat ketika itu. Dan barangkali dari ayah bunda ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang bingung, bisa langsung raise hand ataupun mengirim pertanyaannya lewat room chat ya. Kami persilakan dulu kepada ayah bunda yang ingin raise hand. Boleh nanya ini? Ya, silakan Mbak Wulan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mangga. Dari pemaparan tadi, Masya Allah ya, banyak sekali kalau dilihat dari kekurangannya gitu ya dalam diri saya dalam mendidik anak-anak. Pertama, ada yang ingin saya tanyakan, yaitu ketika cara mendidik saya dengan suami itu sering bertentangan. Nah, di sini terkadang ketika anak nangis, contoh ya, ketika anak nangis pagi-pagi nggak mau makan, saya lebih ke ayo makan gitu kan, atau gimana gitu caranya. Tapi kalau suami itu lebih ke ayo nonton TV gitu kan. Di situ jelas apa sih? Aku nggak suka gitu dengan cara suami aku yang kayak gitu. Apakah aku yang harus mengalah atau gimana? Terus yang kedua, eh, suamiku kan sering berada di luar rumah. Nah, sedangkan aku ngurus anak-anak sendirian, terkadang suka kelelahan dan akhirnya marah-marah gitu ke anak. Pas tadi dengar pemaparan materi, ya Allah, kok aku berdosa banget ya sering marah-marah ke anak-anak gitu kan. Ketika merasa capek atau merasa lelah gitu kan. Mohon solusinya untuk yang masalah yang nomor 2. Itu aja. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dari yang terakhir tadi ya. Saya jadi ingat, saya juga pernah begitu, Bunda ya, Bunda Wulan ya. Jadi setiap orang tua saya yakin pernah mengalami masa yang begitu stres, seolah sendirian berkorban mengurus rumah tangga atau anak ya. Bahkan anak itu sebenarnya anak tuh nggak tahu loh kalau kita itu capek ya. Anak itu tahunya mereka itu rezekinya, terus kemudian apa ya, kehidupannya itu bergantung pada kita. Tahunya itu. Makanya istilah Robbatul Bait itu betul-betul mewakili bahwa Tuhannya di rumah itu adalah ibu. Ya, makanya kalau Tuhannya di rumah ini nggak penuh kasih sayang, ya mau nyari kemana lagi anak-anak? Cuman bisa ya nangis. Jadi ya berkali-kali minta pertolongan sama Allah itu melalui ya wasta'inu bisobri wasolahna, eksperimen, treatment training kita untuk bersahabat memang sholat pun. Jadi memang harus banyak sholat, kemudian minta tolong sama Allah. Jadi dan kalau itu nggak bisa dilakukan pada siang hari, tentunya karena anak-anak aktif ya, coba lakukan perbanyak di malam hari. Gitu. Jadi apa ya, kalau bahkan kita itu harus belajar dari anak-anak. Kadang kita itu marah itu kan seolah-olah kita nggak terima ya dengan kelakuan anak. Coba anak itu pernah nggak terima dengan keluarga kita? Dia cuma bisa itu nerima gitu loh. Bahkan setelah kita marahi sehebat apapun, anak itu masih lari pada kita itu. Dan bahkan dia memaafkan kesalahan seberat apapun dari orang tuanya. Pernah ada satu kisah di seorang anak ya, dia itu seneng gambar gitu ya.
kemudian dia menggambar di mobil. Tahu mobil kan, mobil kita. Dia gambar. Kemudian dia dengan senangnya bilang, ayah bunda, ini gambaran adik bagus ya. Gambarnya di mana? Di mobil. Bodi mobil. Apa yang terjadi coba? Anaknya kemudian nggak diapresiasi, malah dipukul tangannya, terus kemudian berhari-hari sakit, kemudian infeksi, kemudian akhirnya diamputasi. Anaknya cuma bilang, ayah, saya nggak akan mengulang lagi, nggak akan gambar lagi di situ. Mohon jangan kembalikan tangan saya. Coba itu kan akhirnya penyesalan di akhir. Itu kan apa ya tadi, emosi gitu loh, emosi. Dia tidak tahu cara menyalurkan emosinya, orang tua ya khususnya. Jadi tadi ya bunda ya. Jadi maksudnya itu juga saya pernah kejadian juga, dan sadarilah 0 sampai 7 nggak ada manfaatnya memarahi anak, nggak ada sama sekali, bahkan merusak, nggak ada. Pokoknya kalau udah mau marah, bilang aja ke anak gini, misalkan nih prakteknya, nah bunda atau ayah sedang kurang enak, butuh waktu sebentar ya, gitu. Ini mainan dulu di sini. Nah setelah itu tinggalin dulu, tapi yang penting aman anaknya. Silahkan lampiaskan marah dengan cara yang baik, misalkan teriak, dibantal gitu ya. Atau bahkan kalau laki-laki punya samsak ya, pukul-pukul aja samsak. Salurkan energi itu. Tapi itu secara ini ya jahiliyah gitu ya. Tapi kalau yang nggak jahiliyah apa? Wudhu, sholat, minta sama Allah. Ya Allah, luaskan hati saya. Ya Allah, mudahkan untuk bersabar. Minta sama Allah. Memang benar-benar harus minta. Nah itu. Jadi biar apa? Biar nggak nyesel pun. Mumpung belum kejadian yang ekstrim. Coba terus muhasabah, terus dekatkan sama Allah. Kalau alasannya bimbing anak ini karena biar dilihat suami jadi istri yang baik, capek. Biar kelihatan ibu yang parenting banget, capek. Hanya Allah. Alasannya cuma balasannya apa? Surganya Allah. Dan kita meyakini anak kita menjadi salah satu batu bata penegak peradaban Islam di masa yang akan datang. Kenapa? Karena Islam itu akan bangkit, dan kita ada di fase di antara kejatuhan itu. Jadi kita ada keberuntungan, kita itu jadi orang tua untuk menyiapkan generasi yang menjadi penegak peradaban Islam. Itu beruntung sekali. Nah gitu ya. Itu yang kedua tadi. Nah yang pertama tentang kaidah, perbedaan kaidah ya antara ayah dan bunda ya, ini sudah wajar ya, sudah wajar. Dan udah pasti terjadi konflik perbedaan itu. Nah tinggal caranya gimana? Ya dikelola dengan baik. Contoh misalkan metode ini, ya kan, metode ayah dan bunda ini coba compare aja. Ini warisan orang tua kita dulu, misalnya gitu ya. Oke, compare ini mana yang lebih mendekati sesuai syariat. Nah, gitu. Syariat menekankan bahwa connection before correction, istilahnya gitu ya, atau bangun rasa cinta itu sehingga kemudian anak-anak mau melaksanakan aktivitasnya dengan penuh cinta, mau belajar, mau makan, mau baca buku, ya, sholat, semuanya itu dilandasi cinta gitu loh. Nah, cari alasan sehebat mungkin agar anak itu masuk di akal dia sebagai sesuai usianya bahwa makan itu penting gitu. Contoh simpel, misalkan contoh ya. Ini urusan makan ya. Dek, kamu kalau nggak makan, nanti kamu nggak bisa berbuat baik dengan lebih banyak loh. Kenapa? Karena lemes gitu kan. Kalau lemes kan nanti masuk rumah sakit malah disuntik loh, sakit makan. Karena makan itu kebutuhan jasmani kamu biar tumbuh besar nanti jadi kayak mama, kayak papa ya kan. Kemudian bisa menolong banyak orang tuh. Hebat kan? Coba kalau nggak makan, nanti kelaparan, kurus kering, sakit, meninggal deh gitu kan. Nah, itu dengan candaan gitu bisa gitu ya. Terus contoh lain misalkan kayak jadi bangun koneksinya dengan cara yang baik. Terserah mau gimana, mau termasuk suami tadi mengalihkan dengan nonton TV, coba ditanyakan dulu ke suaminya misalnya. Benar nggak memang itu cara yang dipakai agar anak itu merasa nyaman dulu, cinta kepada sesuatu dulu. Benar nggak? Nah, itu coba didiskusikan aja gitu. Karena setiap rumah tangga kan beda ya. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi nih, satu hal, misalkan anak-anak yang sudah mulai masuk kelas 1 SD ya, atau udah sekolah, bangun pagi itu bukan untuk sekolah. Banyak orang tua yang bilang, ayo nak bangun, nanti terlambat sekolahnya. Itu konsep yang keliru. Kenapa? Karena bangun pagi itu untuk ibadah, untuk sholat subuh. Itu yang paling penting. Jadi mau dia libur apa enggak libur, bangun tetap pagi, tetap sholat gitu. Nah, nanti kalau dia misalkan pas hari sekolah, berarti setelah
sholat, kemudian baca buku bareng, zikir pagi, kemudian persiapan sekolah. Untuk apa? Menjemput ilmu. Nah, ilmu itu apa? Sebaik-baik, seutama-utama ibadah. Selain sholat ya, itu adalah menuntut ilmu. Nah, dikasih pemahaman itu pada anak. Makanya ayah dan bunda ini harus belajar banyak hal ya, sehingga sakofah Islamiyahnya banyak ya, database pengetahuan, sehingga bisa merangkai narasi-narasi yang nyambung kepada anak-anaknya. Itu, dan memang harus latihan. Kalau perlu di depan cermin latihan bersuara ya, menceritakan kembali ya, storytelling. Nah, itu bisa. Nah, seperti itu ya, Bunda siapa tadi? Bulan ya namanya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya dari Bunda Wulan. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Selanjutnya sudah ada yang raise hand nih. Ada Bunda Ayu Indria. Silakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gini, saya punya anak yang benar-benar aktif banget. Usianya 7 tahun, dan saya punya inner child yang kurang bagus dari orang tua saya. Jadi ketika saya kecil itu saya memang sering dimarah-marahi, sampai saya juga ke anak tuh kayak kesabaran aku tuh kayak habis gitu loh Pak. Soalnya bener-bener yang anaknya tuh yang aktif banget gitu, dia naik ke atas lemari, terus jungkir balik segala macam gitu ya, terus segala sesuatu dilempar-lempar. Wah, bener-bener subhanallah gitu ya. Bener-bener kayak stres banget. Terus gimana ya Pak ya, gimana cara saya mengendalikan diri saya sendiri biar saya nggak kepancing emosi ketika benar-benar pas satu lagi capek, terus tiba-tiba anak kayak gitu ya. Sementara kan yang kita urusin tuh kayak bukan hanya anak aja gitu Pak, tapi kan rumah tangga juga, terus juga kebetulan saya juga kerja gitu Pak. Terus gimana caranya biar anak-anak tuh, ya itu Pak, kan kalau misalnya kayak disuruh tuh kayak suka ngebangkang ya, nanti deh nih gitu. Kalau misalnya ayo sholat dulu, ini udah waktunya sholat, nanti nih gitu. Jadi aduh, benar-benar deh aku kayak bingung banget gitu Pak. Mohon solusinya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya bagus ya, Bunda Ayu Indria. Jadi langsung saya jawab ya. Mulai dari yang tadi ya, narasi belakang, penundaan. Jadi anak itu kan peniru ulung ya. Dia itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia pernah melihat. Otomatis berarti kalau dia penundaan, maka dia pernah melihat entah abinya, entah uminya, ya, entah ayah bundanya, atau entah ketika liburan bersama di kampung sama nenek atau kakek. Dia pernah menyaksikan bahwa penundaan itu tidak apa-apa gitu. Sehingga apalagi tentang sholat gitu ya. Nah, makanya memang diawali dari mana? Dari teladan. Udah anak usia 0 sampai 7 sampai 10 itu memang teladan orang tua harus kuat. Harus kuat. Makanya saya bilang tadi kan, maulah berkorban demi anak. Jangan anak jadi korban. Anak jadi korban salah satunya tadi, lebih mentingin kerjaan daripada pendidikan anak misalnya itu. Oke lah kalau misalkan tentang karena kondisi ekonomi ya yang sekarang memang betul ya, struggle gitu ya bahasanya. Karena tidak ada yang sulit kalau Allah itu mengizinkan. Makanya minta sama Allah. Dan terus berusaha, tapi tetap diseimbangkan. Saya tidak bilang juga misalkan, ayo langsung resign. Enggak juga sih. gitu. Tapi memang harus ada keseimbangan. Harus ada pengorbanan lebih. gitu. Misalkan kalau dua-duanya kerja, maka harus ada yang bantu untuk mendampingi anak. Misalkan adik kandung atau adik sepupu, misalkan kita, atau pembantu dan lain-lain gitu ya. Yang tentu sefrekuensi, sevisi misi ya. Jangan juga misalkan alasan kerja, hire pembantu, pembantunya pendiam. Cuman bisanya ketawa. Iya, habis itu diam lagi. Yang ngasuh anak gimana ya? Nggak diajakin ngobrol gitu. Nah, jadi emang benar-benar tricky gitu. Makanya kalau mau tadi memang harus mau ngalah dan berkorban. Nah, terus anak yang banyak tingkah. Itu sebenarnya Bunda harus bersyukur ya. Kenapa? Karena justru anak yang seperti itu menunjukkan dia itu punya kecerdasan yang lebih dari yang antara ini. Kecerdasan ada yang motorik ya, kemudian ada juga yang verbal ya, psikomotorik dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang asing, tapi intinya mah dia punya kecerdasan
bisa juga tentang bicaranya yang lebih banyak ya, daripada gerakannya, atau gerakan lebih banyak, tingkahnya lompat sana sini. Nah, tugas kita memang mendampingi. Kalaupun di sini udah naik tinggi, itu jangan, nah ayo awas, nah, jatuh nanti. Kalau jatuh rasain. Jangan gitu, udah bilang, wah hebat sekali anak Abi ya, anaknya Umi ya, atau Mama ya. Udah bisa naik tinggi sekali ya, gimana cara turunnya coba gitu. Nah, coba bisa nggak sendiri, kalau nggak bisa sini dibantuin. Memang ujian kesabaran itu letaknya pada di hantaman pertama. Hantaman pertama itu apa? Ketika mengetahui anak lagi dalam keadaan yang menurut kita bahaya, naik tinggi itu. Ujian kesabaran pasti kalau kita nggak terbiasa ya mengelola itu, langsung mohon maaf kadang-kadang copot misalnya ya, keluar dari omongan apa gitu ya. Misalkan kalau orang Surabaya itu kayak misuh itu sesuatu yang biasa. Nah, ungkapan itu diganti dengan ungkapan yang lebih Islami, misalnya Masya Allah atau Astagfirullah gitu, nggak apa-apa, tapi coba kendalikan dulu. Nah, itu harus dilatih ya ayah bunda. Itulah kenapa karakter itu memang dibentuk dari kebiasaan dan habit. Habitnya kalau ngomong baik, maka keluarnya akan baik. Nah, termasuk ekspresi ketika mendapatkan apa tadi ya, tantangan, cobaan. Anak lagi manjat tinggi, gimana? Nah, pernah nggak apa istilahnya saking paniknya, memang nggak bisa dikontrol, memang nggak bisa, tapi bisa dilatih. Contoh di Instagram tuh pernah ada viral, anaknya itu yang satu lagi digendong, yang satu itu lagi dituntun, yang satu dituntun tuh kejebur ya, saking refleksnya dia mau nolongin anak yang kejebur, yang digendong dilempar coba. Coba nggak? Dia mau nyelamatin yang ini dilempar, terus akhirnya jatuh. Nah, ini kan refleks yang sebenarnya itu hadir karena sudah tertanam menjadi karakter, dan itu sudah mendarah daging. Ini bisa dirubah nggak? Bisa, dengan latihan, dengan banyak-banyak berlatih. Nggak ada solusi lain selain berlatih. Latihnya apa? Latihan menumbuhkan kebiasaan respon dan kebiasaan menghadapi hantaman ujian dengan baik gitu. Misalnya tadinya mau kayak mau mukul aja ya, kalau anak lagi bandel gitu, kayak kamu ini anak siapa sih gitu ya, bukannya anak kita ya, kamu masih nanya kan anak siapa sih gitu, atau apa misalkan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang dasar apa, nah itu jangan sampai keluar, jangan sampai. Kenapa? Karena Allah itu kita nggak tahu mana yang dikabulin sama Allah. Apalagi dalam keadaan emosi. Nah, makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram itu dalam ceritanya itu pernah melakukan satu yang sangat luar biasa nakal. Ada nggak anak-anak ibu yang melakukan kenakalan ini? Kita lagi nyiapin makan, tiba-tiba itu makanannya ada yang dimakan, terus ada yang diisi pasir. Coba mau disajikan ke tamu, diisi pasir. Habis itu tahu-tahu makanannya udah rusak semua. Habis itu dia lari keluar. Kira-kira ada nggak anak ibu yang sehebat ini bandelnya gitu? Kalau Ada, mungkin Bapak. kalau mungkin sudah ada, responnya gimana gitu. Nah, responnya ibunya Syekh Abdurrahman Al-Sudais itu adalah begini. Kamu ini ya coba main di sana di Masjidil Haram. Jadi imam aja di sana gitu. Respon marahnya begitu. Tapi kalau kita mungkin kalau nggak terlatih ya, bisa jadi anak siapa sih gitu. Dasar begini begini begini. Ini kan udah capek-capek dibikin dan sebagainya gitu kan. Nah, itu refleks. Memang harus dilatih. Nggak ada pilihan lain. Harus dilatih, dibiasakan, dan memang kalau perlu butuh bantuan pasangan, cobalah saling membantu gitu. Nah, seperti itu sih. Dan tadi ya, untuk melembutkan hati dengan banyak-banyak sholat yang khusyuk minta sama Allah. Kemudian ini lagi, biasakan dialog sama anak. Jadi maksud kita nyampe ke anak. Nah, jadi maksud kita itu baiknya begini loh, anaknya beda penampakan kayak gitu. Itu memang perlu proses. Paling itu sih ya. Semoga membantu. Nanti kalau ada yang lebih bagus, teman-teman yang lain bisa sharing ya. Silakan. Ya, terima kasih atas jawabannya kepada Ustazah Gaskia, dan terima kasih pertanyaannya. Ini di chat banyak. Ada lagi yang ingin bertanya lewat langsung? Yang chat dulu. Saya boleh bertanya? Mungkin di chat dulu kali ya, gantian sebentar. Nanti berikutnya ya. Sebentar ya, punten. Ini yang di chat ada nih. Yang di chat. Anak saya pemalu banget. Sekarang sekolah di Bimba,
bimbel ya atau bimbel, masih pengen ditemanin oleh saya di dalam. Bagaimana ya cara biar anak saya berani dan mandiri? Anak mandiri, anak pemberani itu memang timbulnya dari memang dilatih lagi ya Bunda. Tadi kan di materi ada yang disampaikan ya, diberikan kepercayaan, latihan. Intinya latihan untuk dia mengelola dirinya sendiri. Misalnya contoh makan ya, makan, terus kemudian contoh menata buku, membereskan mainan. Nah itu memang dari awal dari seperti itu. Kemudian dibiasakan bergaul sama orang. Nah jadi diajak jalan-jalan pagi gitu. Nah barangkali ya mungkin ya ada salah satu momen yang terlewat sehingga anaknya itu agak takut kalau ditinggal sendiri atau ketemu orang baru, sehingga kemudian minta ditemenin terus. Dia merasa kalau abi atau uminya ninggalin dia itu kayak dia nggak aman. Nah, jadi buat dia merasa aman dan nyaman di tempatnya. Kalau di rumahnya dia udah menguasai, nah coba keluar rumah di pekarangan atau dilatih ke taman-taman dekat rumah. Kemudian nanti dikenalkan sekolah. Memang proses karena udah kejadian ya memang harus dikenalkan gitu. Nah, jadi ditimbulkan dengan cara seperti tadi ya, dikenalkan bahwa kamu itu di sini aman, kamu punya banyak teman dan lain sebagainya, dilatih terus ya. Di rumah juga terus diberikan tugas-tugas yang membuat dia itu semakin percaya diri bahwa dirinya itu memang bisa mandiri gitu. Dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang yang dia cintai, yaitu abi dan uminya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, dia akan menghargai dirinya lebih. Nah, akan timbul rasa percaya diri lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Nah, berikutnya, punten satu lagi dari chat ya. Mohon penjelasan. Izin Boleh, silakan. izin membacakan ya, setelah. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum Afwan Pak. Punten mohon penjelasan dan contoh dialog iman ya. Sebelumnya juga ada yang bertanya mengenai dialog imannya, mungkin ini bisa sekaligus menjawab ya. Dan minta pencerahan pola asuh dengan cara seperti apa. Artinya 4 tahun kalau marah atau kesal dengan mamanya langsung ngomong gini, Mama masuk neraka. Saya pengen anak saya dapat mengelola emosinya. Adiknya yang 2 tahun dan 11 bulan menyimak ketika kakaknya sedang meluapkan emosinya. Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Ini jawabannya mirip ya. Terima kasih pertanyaan Bunda Siva Nurhayati. Ini mirip kayak tadi. Jadi dia berkata seperti itu karena dia pernah mendengar sebelumnya dari orang tuanya atau siapa gitu ya. Makanya kemudian keluar kata-kata itu ya. Peniru ulung anak-anak kan. Nah, maka caranya gimana? Tidak ada yang lain kecuali merevisi kata-kata itu dengan kata-kata yang lebih baik, dengan cara melakukan semacam kalau dia berkata seperti itu tadi anak-anak, kemudian dideketin, dilawan dengan kata-kata yang lebih baik gitu. Tapi caranya jangan menjatuhkan ya. Kamu ini nggak tahu diri, udah dibesarin sama abi umi gitu. Jangan begitu juga. Itu namanya berantem, ngajak anak berantem namanya. Kita itu. Nah, yang penting lagi teman-teman, ayah bunda ngajak dialog anak itu jangan kita berdiri dia duduk atau dia berdiri aja lebih bawah dari kita kan. Kita harus sejajar mata kita, wajah kita. Kalau perlu nih anak lelaki itu dipegang pundaknya dulu gitu ya. Atau kalau yang perempuan dielus-elus punggungnya dulu gitu sambil ngobrol ya kan. Kemudian diapresiasi gitu. Dan ada kaidah begini. Kalau anak, nah ini tadi berlaku juga untuk pertanyaan sebelumnya. Kalau anak lagi melakukan sesuatu yang tidak benar menurut kita boleh memberikan teguran itu maksimal 30 detik. Ini kaidah dari Dr. Aisyah Dahlan dengan teori neuroscience ini ya. Otak kanan, otak kiri itulah gitu ya. Tapi ini sebenarnya juga sesuai dengan teladannya Rasulullah ya. Rasulullah nggak pernah sebenarnya marah bahkan menegur. Bahkan kalaupun menegur itu nggak nyampe beberapa detik gitu. Seperti ketika menegur Anas bin Malik ya kan. Waktu diberikan amanah untuk membelikan atau mencari sesuatu, kok lama ditunggu kan? Nah, kemudian dicari ternyata Anas namanya anak-anak dia lagi main gitu kan. Anggaplah dia main gundu gitu. Nah, ketika dideketin sama Rasulullah ditepuk kan pundaknya. Wahai Anas, ya Bunaya gitu. Sudah diselesaikan tadi yang diminta gitu.
oh iya belum Rasul, langsung ya sekarang gitu istilahnya. Jadi benar-benar teguran itu dengan cara yang baik. Nggak ada ceritanya teguran dengan kata-kata yang buruk kemudian membuat anak kita menjadi baik, nggak ada. Namanya buruk cara negurnya, dampaknya pasti akan buruk gitu. Nah makanya memang PR besar ya ayah bunda memang tentang mengelola emosi ini, karena memang masa-masanya untuk menumbuhkan emosi cinta ya kan, kasih sayang itu kan emosi. Kalau keliru menangani maka yang timbul emosi marah, emosi benci, itu jangan sampai timbul. Nah gitu ya, jadi silahkan dikelola lagi bagaimana treatment kata-kata, kemudian kalau di depan adiknya ya kan, di sini ya adiknya juga menyimak ketika kakaknya, ya otomatis kalau adiknya nanti akan niru kakaknya gitu. Makanya memang harus dikoreksi gitu ya. Iya, sambil pelan-pelan. Nah, begitu. Terus punten, ada lagi yang di chat atau mau yang langsung? Izin bertanya. Iya, Boleh? Mangga, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Perkenalkan saya Firman dari Bandung. Mau izin bertanya. Berbicara anak, itu kan kisaran usia dari 0 sampai 21 lah pengertiannya kalau secara normatif. Nah, ada beberapa kelompok anak yang kami ingin pahamkan atau pahami sebagai orang tua ataupun sebagai praktisi juga yang sering bertemu dengan masalah-masalah anak. Kami ingin pahami, kalau hak orang tua itu kan biasanya sudah sangat paham kewajiban dan hak orang tua. Nah, kami ingin tahu sebagai pedoman dan pegangan, sehingga tadi yang sudah dipaparkan itu bisa disarikan, ada berapa dan apa saja sih hak anak itu. Sehingga kami juga punya satu, ibaratnya punya buku panduan lah di dalam, oh ini hak anak, oh ini hak anak. Selama ini kan kurang disosialisasikan ya, kurang diedukasikan kepada orang tua. Sejatinya anak itu punya hak juga, bukan hanya orang tua yang punya hak kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Mohon petunjuk. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini terbaik pertanyaannya. Betul. Jadi Ayah Firman, ini juga saya masih belajar nih, mohon izin sharing. Mungkin Bapak Firman jauh lebih banyak juga pengalamannya ya. Insya Allah saling memberikan masukan. Ya, jadi ada hak anak. Ini dialog tentang pernah peristiwanya itu Umar bin Khattab ya, pernah orang tua komplit kepada si anak gitu kan. Kemudian Umar, ini anak saya durhaka nih. Umar mau marahin anaknya, terus ternyata anaknya pintar Bapak. Anaknya bilang, lah sebelum Anda marah sama saya, wahai Khalifah Amirul Mukminin, coba tanya ke bapak saya itu, apa yang dia sudah berikan kepada saya gitu kan. Masa ya, kemudian dia protes kan, masa saya diberikan nama apa gitu ya, namanya kemudian yang kurang baik artinya. Kemudian yang kedua adalah saya tidak diberikan pemahaman tentang agama Islam. Saya tidak diberikan bahkan pendidikan oleh ibu saya dan sebagainya. Nah, ya dari dialog itu bisa disarikan yang paling utama ya Pak ya, yang paling utama. Hak anak itu adalah kita memilihkan ibu yang baik. Ini bagi para laki ya, bagi para laki. Hak anak itu memilih ibu yang baik. Berarti sejak sebelum nikah. Makanya para laki, para rijalun, ya para kowam ini, para pemimpin, seriuslah dalam memilih calon ibu dari anak-anak kita. Kenapa? Kalau keliru itu nanti di jalan pasti ada masalah. Pasti. Dan itu berdasarkan banyak konseli yang datang ke kami ya, sebagaimana pengalaman yang ada. Ketika kita hanya punten, mungkin alasannya karena udah terlanjur pacaran lama, ya kan, atau alasannya karena terlanjur suka, atau terlanjur sayang, ya terlanjur macam-macam lah, alasan-alasan jahiliyah punten ya. Itu tolong dilihat lagi tentang 4 konsep tadi ya, wali maliha, wali diniha ya, wali jamaliha, wali nasab diniha itu. Jadi perlu dicek kembali ya. Dinnya itu kalau dalam penjelasan para ulama tidak sekedar pemahaman tentang agama, tidak, tapi tentang akhlak. Jadi akhlak dari calon ibu, akhlak dia kepada orang tuanya,
kepada saudaranya. Pun juga berlaku untuk laki-laki gitu ya. Jadi yang paling utama tadi ya memilih ibunya dulu, memilih orang tua. Para ibu juga sama, memilih ayah, memilih ayahnya dulu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah haknya adalah diberikan nama yang baik gitu. Nama yang sesuai dengan doa ya. Itulah kenapa Madinah itu dirubah kata dulu kan Yasrib ya. Kemudian nama kotanya dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah gitu. Jadi nama itu bagian dari cermin doa atau cermin harapan kebaikan kepada sesuatu. Wong jalan aja, jalan yang baik kan kita misalkan ada jalan jalan misalkan jalan bahagia, satunya jalan durhaka. Kira-kira lebih enak mana dengarnya? Lebih enak yang jalan bahagia kan gitu loh. Nah, itu ya, apalagi anak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kaidahnya, dalilnya adalah ku anfusakum wa alikum naro, dan perkataan tafsir dari Ali bin Abi Thalib tentang itu, yaitu tentang adib wa yu'allimuhu. Jadi memberikan pendidikan adab yang baik. Nah, adab yang paling utama adalah adab kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, makanya tadi ya, tangki cintanya mahabbatullah sama ma'rifatullah sama ma'rifatul Rasulillah. Nah, dari situ nanti dia akan lahir bahwa cara mencintai Allah itu yang paling utama adalah dengan berbakti kepada orang tua. Nah, itu nanti dikaitkan lagi tuh ayah tuh. Nah, jadi itu tiga utama yang bisa saya sampaikan sebagaimana yang pernah kami dapatkan juga dari para guru dan juga pengalaman konseli ya, karena kemudian teman-teman yang curhat itu ada di persoalan ini. Mereka kadang para ayah itu cukup dengan yang penting nafkahin, lupa dia nggak jadi kepala sekolah. Terus ibu yang penting ngurusin makan cukup, lupa dia nggak ngajak dialog tentang keimanan, lupa dia nggak ngenalin Allah, nggak ngenalin Rasul gitu kan. Nah, akhirnya anak tuh jadinya anak yang durhaka. Kenapa? Didahului oleh orang tua yang durhaka dulu gitu ya. Jadi makanya sebelum menyalahkan anak, ya demi Allah, yuk salahkan diri kita dulu lah. Yang penting hisaplah kita dulu sebelum menghisap orang lain ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya tadi kaidahnya apa yang seharusnya kita lakukan adalah menjadi orang tua pembelajar dengan bertobat, terus kemudian memahami ilmu, setelah paham ilmu sadari untuk dikerjain gitu. Jangan cuma paham doang terus jadi teori ya, nggak dipraktekin gitu. Tapi sadari untuk dikerjakan dan istiqomalah. Insya Allah nanti Allah akan tolong. Seperti itu Ayah Firman. Mohon maaf apabila kekurangan jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Agas dan Pak Firman, Ayah Firman atas pertanyaan dan jawabannya. Dan Masya Allah ya, seru sekali kajian pada malam hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi karena mengingat waktu yang sudah larut malam, mungkin kita akan jawab satu pertanyaan lagi. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kami sampaikan ke pemateri dan akan dijawab lewat grup curhat dirasa. Jadi tetap stay di grup, jangan dulu live. Karena akan ada beberapa jawaban dari pertanyaan yang belum terjawab. Dan untuk pertanyaan terakhir yang akan ditanyakan dari Bunda Mila, pertanyaannya, Assalamualaikum, tadi dipaparkan bahwasanya orang tua harus rela berkorban untuk anaknya dalam segi waktu, terutama seorang ibu. Tapi ada waktu di mana perempuan atau seorang ibu tidak punya pilihan selain harus meninggalkan anaknya untuk bekerja, baik karena dia single parent atau faktor lainnya. Pertanyaannya, bagaimana komunikasi efektif kepada anak jika kondisi tersebut tidak dihadapkan pada kondisi yang tidak punya pilihan selain harus bekerja keluar rumah dan tidak bisa menemaninya selama 24 jam. Ini pertanyaan terakhir, Mangga boleh dijawab. Pertanyaan lainnya akan dijawab menyusul via grup. Mangga. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bunda siapa tadi? Mila ya. Bunda Mila ya. Ya, baik, single parent ya. Memang gini ya, hidup itu
tidak selamanya seperti film Korea katanya. Atau hidup tidak selamanya seperti sinetron yang romantis, ideal, dan sebagainya. Ternyata Allah itu memberikan karunia dalam bentuk nggak cuma hal yang baik ya. Maksudnya baik itu kondisi yang sesuai kita inginkan. Tapi juga kondisi terbaik, yaitu sesuatu yang kadang tidak sesuai harapan. Tapi gimana cara kita merespon itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya Allah yang berfirman ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu nggak minta kita itu nyelesain masalah atau bisa hebat gitu ya, tapi Allah itu cuma minta kamu tuh ngeresponnya yang terbaik nggak, sesuai ahsan nggak, ihsan nggak gitu. Ihsan itu level tertinggi dari sebuah amalan ya. Makanya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu dimensi syariat, iman itu dimensi kemudian ma'rifat ya, merasakan kelezatan iman. Kemudian ihsan itu dimensi hakikat ya, sudah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Atau ada yang ulama berkata kebalikannya, maksudnya hakikat kemudian ma'rifat. Tapi ala kulli hal iman ini sangat erat ya kaitannya dengan ihsan. Kenapa? Kalau hanya orang ihsan, orang berbuat ihsan itu adalah orang yang punya keimanan. Kalau dia belum imannya kokoh, maka dia tidak akan bisa berbuat ihsan. Berbuat ma'ruf aja kadang, makanya ada nafsul lawamah itu ya. Kadang baik, kadang nggak baik ya. Sholat iya, maksiat jalan. Nah itu lawamah tuh. Nah itu sebenarnya challenging dari orang-orang beriman ya. Kalau dia lagi futur, maka dia akan terjerumus kepada sesuatu yang fujur gitu ya. Nah makanya kembali lagi, kondisi rumah tangga itu tidak selamanya ideal. Maka yang harus kita hadapi adalah ya mencontoh para pendahulu kita ya, para nabi dan rasul. Juga ada yang kemudian mereka single parent, orang tua. Contoh misalnya kayak kalau ibunya yang mengasuh, maka dia seperti Siti Hajar ya. Nah, maka satu-satunya senjata perkembangan padita agak elok perkembangan padi korek pakai. Iya. Oke, saya lanjut ya. Satu-satunya cara untuk kemudian bisa kuat ya dan menghadapi ahsanu amala dengan respon terbaik, yang lebih baik dari yang baik gitu ya, adalah memang kita harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan cara menjalankan semua hal kewajiban yang memang bisa dijalankan sebagaimana sesuai kondisi. Kalau single parent memang ternyata nggak ada yang nanggung, sebaiknya memang ada yang nanggung. Misalnya contoh kayak orang tua, ditanggung orang tua kembali. Misalkan punten, meninggal suami. Atau ada yang terkena musibah perceraian, misalnya gitu ya. Maka mau nggak mau dia juga harus dibantu gitu oleh sosok lain. Misalnya keluarga dari asal, misalnya ayah ibunya yang masih hidup atau papannya. Kalau dia belum bisa bekerja karena ngurus anak. Misalkan anaknya ternyata 3, masih usianya satunya 7 tahun, satunya 5 tahun, satunya 2 tahun. Coba gimana mau kerja, kan agak susah ya. Tapi bisa juga disiasatin. Sekarang kan online banyak ya. Kerja dari rumah juga banyak bisa. Jadi kekuatan satu-satunya bisa menjalani itu semua dengan ahsanu amala itu tidak lain kecuali kekuatan keimanan. Jadi bertakwa kepada Allah. Nah, nanti Allah akan memberikan min haitsu la yahsib ya, pertolongan atau rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu dalam surat At-Tolak ya. Itu khusus surat yang diberikan kepada peristiwa yang tidak ideal kalau misalkan kita jadi single parent. Makanya mungkin perlu dibaca berulang tuh surat itu dari awal sampai akhir agar keimanan kita semakin kuat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau memang harus bekerja ya ada pertolongan. Kalau nggak bisa pertolongan uang ya dalam bentuk jaminan nafkah, berarti dia yang harus cari nafkah. Maka ini anggaplah seorang ibu gitu ya. Maka dia harus minta tolong misalkan neneknya atau ibunya yang membantu menjaga anak, atau saudara perempuan misalkan, atau bahkan nih punten kalau memang sudah siap untuk menikah lagi aja gitu. Tapi kan tidak semudah itu Fernando gitu kan, karena tadi ya kalau menikah maka teman-teman harus mencari sosok yang memang layak atau dia bisa menjadi penguat untuk semakin dekat sama Allah ya kan, semakin surga terasa semakin lebih dekat, seperti itulah. Nah, jadi itu cara-cara yang bisa dilakukan. Kemudian
diatur waktu ya, misalkan buat timeline, ya ini semi manajemen waktu juga gitu ya. Misalkan anak yang paling besar tuh sudah bisa diberikan amanah apa gitu, itu bisa juga gitu. Jadi saling kerjasama antara anggota keluarga yang sudah ada atau support system yang ada, sehingga kondisi yang tidak ideal itu menjadi ahsanu amalah. Kita bisa merespon dengan yang terbaik yang sebisa kita. Gitu. Kurang-kurangnya insya Allah kita dengan banyak beristighfar, kita dengan banyak belajar lagi, insya Allah bisa ditutupi, insya Allah dengan izin Allah ya. Nah seperti itu mungkin Mbak Mila. Kalau bagi ayah, gimana ayah yang single parent misalnya sama, ya seperti dengan yang tadi bedanya adalah mungkin kalau ayah bisa segera untuk mencari pengganti sosok ibu, karena kalau ibu meninggal anak itu udah nggak punya sosok lain, ya harus diisi, karena tangki kasih sayang ibu itu emang 0 sampai 7 tahun itu yang paling utama gitu. Makanya saya bilang tadi kan, saya kalau boleh meminta dan memohon dengan sangat para bunda nih, 0 sampai 7 tahun itu mohon dengan sangat bunda benar-benar mengisi secara penuh perhatian, utuh cintanya kepada anak. Kenapa? Karena nggak ada yang gantiin gitu. Kalau digantiin sama lain bisa, tapi beda gitu loh. Ibu kandung beda sama orang lain ya, ibu tiri atau bahkan neneknya sekalipun, atau mungkin bude atau bulenya itu tetap beda, tetap lebih baik dengan yang kandung. Tapi yang kandung yang gimana? Yang sadar ya. Kalau ibu kandung juga tapi nggak sadar ya sama aja gitu loh. Apa gunanya juga gitu. Makanya banyak-banyak kembalikan semua urusan ini sama Allah. Nyari apa sih gitu. Kita ini hidup kan kita ingin mewariskan legacy berupa estafet dakwah kepada anak kita, atau legacy keimanan kita ya kan. Kalau kita yang bukan melakukan itu, ya sayang dong. Misalkan pendidikan anak baca Al-Fatihah, mengenalkan Allah. Sayang dong kalau itu dididik oleh guru ngajinya sendiri, orang tuanya nggak kenalin. Maka amal jariahnya nanti dapatnya guru ngajinya, ya kan? Bukan kita yang dapat amal jariah bacaan Al-Fatihah atau ma'rifatullahnya. Nah itu, jadi makanya para bunda, para madrasatul ula, para robbatul bait di sini, ya sekali lagi, mari kita sadar untuk menegakkan fungsi yang paling utama dalam peradaban, yaitu fungsi ibu. Dan fungsi ibu itu akan optimal kalau fungsi sebagai istri juga dijalankan dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketawaduan, tunduk kepada Islam, yaitu kepada perintah Allah dan Rasul. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila agak sedikit melebar. Semoga menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Masya Allah ya, sangat seru sekali. Sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan 21:39 di saya. Yang insya Allah sebelum ditutup acara ini akan ada informasi menarik dari tim Baby Lahap yang akan dibawakan oleh Mbak Ara. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kenalin, namaku Ara, aku adalah adminnya Baby Lahap. Jadi Ara di sini mau mengumumkan pemenang door prize dengan 5 orang beruntung yang mendapatkan voucher belanja di Baby Lahap. Dan untuk pemenang yang pertama, Ara umumkan pemenang yang pertama dulu ya, Ayah Bunda. Kira-kira siapa nih? Kira-kira masih ada nggak ya di sini? Oh, ada. Oke. Pemenang yang pertama adalah Bunda Ayu Indira. Selamat, Bunda. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya, Bunda. Sudah memberikan pertanyaan yang bagus gitu. Baik, mohon maaf untuk di sini Mbak Novi ada? Iya, Mbak Ara. Jadi sebelum kita umumin pemenang yang selanjutnya, Ara mau kenalin nih Bun, salah satu produk Baby Lahap. Nah, kita udah membahas ya pemateri tadi, bilang kita tuh harus memberikan perkataan yang baik kepada anak, perilaku yang baik. Tapi tidak hanya itu Bun, kita harus memberikan asupan yang baik, nutrisi yang baik untuk anak. Salah satunya adalah produk Baby Lahap. Apa itu Mbak produk? Iya, baik Mbak Ara. Untuk produk
terbaru Baby Lahap, yaitu ada Madu Kids Honey. Madu Kids Honey. Madu Kids Honey itu apa sih, Mbak? Nah, untuk Madu Kids Honey ini adalah madu yang khusus untuk anak-anak. Nah, jadi aku mau sedikit cerita nih Mbak Ara mengenai Madu Kids Honey. Jadi, awal mulanya Madu Kids Honey itu hadir atau muncul, nah itu sebenarnya gara-gara kan sebelumnya itu Baby Lahap itu bergerak di bidang MPASI ya Mbak Ara ya. Nah, atau makanan beku gitu. Dan untuk makanan beku itu biasanya kita kirim melalui Gojek dan GoFood saja ya Mbak Ara. Nah, jadi hanya untuk lingkungan sekitar aja. Nah, untuk lingkungan di Karawang dan dulu juga kita sempat buka di Bekasi gitu ya. Nah, terus akhirnya kita terpikirlah atau muncullah ide mengeluarkan Madu Kids Honey ini gitu. Dan untuk Madu Kids Honey ini kita bisa kirim ke seluruh kota gitu. Oke. Kalau produk kan ada manfaat, Mbak. Banyak gak sih manfaatnya, Mbak? Oh, tentu dong. Kalau untuk manfaatnya kita banyak banget nih, Mbak Ara. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh, lalu menambahkan nafsu makan, lalu menambahkan nutrisi pada anak, juga mencegah terjadinya sariawan, lalu mencegahnya anemia karena kandungan dari sari kurmanya sendiri, Mbak Ara. Lalu bisa juga melancarkan pencernaan, menguatkan daya ingat, gitu Mbak Ara. Lalu bisa meningkatkan kesehatan gigi anak juga Mbak Ara. Dan Hani sendiri juga dia bisa sebagai obat menurunkan demam, gitu. Banyak banget Mbak manfaatnya. Itu kira-kira beli di mana sih Mbak madunya Mbak? Nah, untuk Madu Kids Honey kita bisa dibeli melalui TikTok Shop, lalu juga ada di Shopee dan di Tokopedia Mbak Ara gitu. Kalau kita beli itu kita dapat apa aja sih Mbak? Kira-kira apa madu doang atau ada yang lain? Nah, ada yang menarik nih Mbak dari Madu Kids Honey Baby Lahap gitu. Biasanya kan orang kalau order itu misalkan order madu udah barangnya dikirim, udah stop di situ. Tapi keuntungannya beli madu di Baby Lahap, nah kita itu dapat voucher konsultasi ke ahli gizi langsung loh Mbak, yang profesional gitu. Jadi ketika kita beli madu, kita bisa konsultasi ke ahli gizinya langsung Mbak Ara gitu. Kita kan sekarang tahu ya Mbak Ara, kalau misalkan konsultasi langsung ke ahli gizi itu untuk biayanya berapa gitu. Dan ada juga bonus menariknya lagi nih Mbak Ara, kita kasih baby gold gitu. Dan untuk baby goldnya sendiri, kalau misalkan Bunda ada yang beruntung, itu bisa dapat emas sampai 1 gram Mbak Ara. Dan kita akan kasih resep MPASI, 200 resep MPASI free untuk Bunda yang membeli Kids Honey gitu. Wah, banyak banget Mbak free-nya. Banyak dong Mbak Ara. Keuntungannya banyak banget beli madu di Baby Lahap itu. Baik. Untuk pembelian TikTok, Shopee, nanti aku kirimin ya di grup bagi ayah bunda yang pengen banget beli Kids Honey. Oke, segitu. Mbak Novi mau temenin aku nggak buat umumin door prize? Boleh Mbak Ara. Oke, untuk door prize yang kedua nih, Bunda, kira-kira siapa nih? Masih ada nggak ya? Harus stay terus nih, kalau nggak dapet. Iya, Oke, stay ya. Untuk pemenang yang kedua adalah dari Bunda Siva. Ada nggak Bunda Siva di sini? Yeay, selamat buat Bunda Siva. Bunda Siva masih ada nggak di sini? Masih ya. Bunda Siva selamat ya. Nanti hadiahnya bisa chat admin ya, Bunda-Bunda. Lalu pemenang yang ketiga. Wah, ini sebenarnya bagus-bagus tahu pertanyaannya, Mbak Novi. Aku juga bingung nih milihnya. Aduh. Tapi di sini masih ada nggak ya Bunda ini? Aduh, tersebut lagi Bunda. Jadi Bapak nggak dapat gitu ya?
Aduh, bundanya masih ada nggak nih? Wow. Pemenangnya adalah Bunda Nurhayati. Ada nggak bundanya? Selamat buat Bunda Nurhayati. Oke, tadi kan tiga door prize ya. Ini kayaknya masih pada melek dong, masih pada semangat ya Bun ya. Ini dua door prize lagi nih. Tadi yang dengerin Kids Honey tentang Baby Lahap, yang dengerin bisa nih, bisa untuk dapetin door prize atau voucher 100.000 untuk belanja di Baby Lahap. Nah, kita akan kasih pertanyaan untuk ayah bunda ya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya bisa nih di kolom chat buka. Misalnya kalau tahu jawabannya tinggal bilang saya gitu. Nanti silahkan untuk open mic atau bisa jawab di kolom chat. Nah, untuk pertanyaannya nih, pertanyaannya apa ya Mbak Novi kira-kira? Mbak Novi masih ada nggak? Oke, langsung aja ya pertanyaannya. Mungkin dari aku. Ada yang tahu apa manfaat dari madu atau kids honey-nya Baby Lahap? Silahkan Bunda, kolom komentarnya silahkan. Kalau ada yang tahu apa sih tadi manfaatnya banyak banget ya, lebih dari 5. Ayo, cepetan Bun. Langsung aja Bun. Kira-kira dua manfaat apa aja? Dua manfaat. Mbak Novi masih ada nggak ya di sini Mbak Novi? Masih Mbak Ara. Oke, kita kita lihat pertanyaannya Mbak Novi yang benar, yang siapa nih Mbak Novi? Coba kasih tahu aku. Kita cek ya Mbak Ara ya. Dua manfaat Kids Honey ya Mbak Ara ya? Iya, dicek ada siapa ini. Bunda yang mohon maaf yang udah dapet, Bunda tidak bisa untuk mengikuti pertanyaan ini Bunda, mohon maaf Bunda. Bunda sudah dapat ya Bunda? Yang belum dapat silahkan komen manfaat apa aja nih yang ada di produknya Baby Lahap Kids Honey ini. Gak apa-apa. Tapi makasih loh Bunda ya chat kita. Mbak Ara nih, aku bacain boleh Mbak Ara? Boleh, siapa tuh? Oke, ada Mbak Isma nih, katanya bisa menambahkan nafsu makan dan menguatkan gigi. Ada Bunda Isma. Oke, Bunda Lalu Isma. kita ada Bunda Nurhayati, katanya bisa menurunkan demam, menambahkan nafsu makan. Oke. Lalu ada Bunda Siva juga, katanya untuk daya ingat, kekebalan tubuh, dan mencegah sariawan. Oke, kayaknya bunda-bunda di sini sudah hafal ya? Iya, sudah hafal ya Mbak Ara ya. Apa sih manfaat Kids Honey itu gitu. Oke, karena di sini yang jawab pertama itu ada Bunda Isma. Oke, jadi. Dan jawabannya juga benar. Jadi apa nih Mbak Ara? Selamat Bunda Isma. Selamat buat Bunda Isma. Yeay, selamat Bunda Isma. Selamat ya Bunda. Yang belum nih, satu voucher lagi. Ini gampang banget. Jadi jangan sampai nggak tahu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Baby Lahap itu apa sih Bunda? Ayah Bunda silahkan, Ayah Bunda silahkan. Baby Lahap itu apa sih? Baby Lahap tuh sebuah apa? Iya, Baby Lahap itu perusahaan yang bergerak di bidang apa gitu ya, lebih tepatnya ya Mbak ya. Iya, oke. Oke. Ayo Bunda, tadi yang Bunda udah dengerin pasti Bunda tahu. Bunda. Baby Lahap tuh coba Mbak Nov kasih clue Mbak Nov, hint clue. Cluenya itu lahap. Nah, kalau misalkan lahap itu apa ya Bunda?
Nah, Apa kalau apa? lahap itu biasanya apa ya? Kita kalau ini lahap deh pokoknya. Nutrisi. Siapa tuh? Yang udah dapat voucher, selamat ya Bunda. Yang belum dapat silahkan komen. Silahkan komen. Tuh. Mbak Novi ada nggak Mbak Novi? Kira-kira ini. Kolom chat yang jawab. Apalagi nih, katanya makanan bayi, menjual empasi frozen food, bubur bayi, empasi ASI. Tuh, silahkan Bunda. Chat-chat. Mbak Novi ada nggak ya Mbak Novi? Halo. Halo Mbak Era. Oke. Ada nggak Mbak yang Iya. bener Mbak kira-kira? Yang udah dapat, yang belum dapat ya Mbak Novi, yang kita pilih. Yang kira-kira yang bener banget deh. Oke, kita bacain dulu nih Mbak Ara. Tadi ada Bunda Saida katanya makanan bayi, ada Bunda Isma juga katanya menjual MPASI frozen food. Lalu ada Bunda Lucy katanya bubur bayi. Nah, lalu ada Bunda Nindi juga katanya MPASI ASI frozen. Lalu ada Bunda Dewi katanya Baby Lahap itu menjual makanan, jajanan atau minuman untuk bayi yang bergizi, bisa dikirim secara frozen food juga. Oke, lalu ada Bapak Firman nih, katanya nutrisi dan suplemen balita. Ya. Oke, kira-kira siapa nih ya Mbak Ara ya? Hampir yang mendekati ya Mbak Ara ya. Yang lengkap ya Mbak Novi, pemenangnya yang benar-benar lengkap jawabannya. Oke, ayo Bunda dilengkapin lagi nih. Ini jawabannya kayaknya udah 80% benar nih, tapi ayo Bunda dilengkapin lagi yuk. Cuman disambung-sambungin aja. Itu yang atas, yang bawah disambungin. Terus jadi satu. Iya, kita Banget. sambung-sambungin aja ya Bun. Iya. Tadi kan kita udah kasih clue-nya itu lahap. Nah, kalau lahap biasanya berhubungan dengan apa nih Mbak Ara? Makanan ya Mbak Ara ya? Makanan. Kita tuh lahap banget kalau kita makan, iya nggak sih? Kita makan. Iya, betul. Biasanya lahap makanan. Nah, makanannya itu makanan apa nih Mbak Ara nih? Gitu. Apa tuh? Ada nggak Mbak? MPASI frozen food katanya. Kira-kira yang bener yang mana ya? Mungkin bisa jawabannya lebih ini lagi. Mbak Novi, kalau kita pilih gimana Mbak Novi? Kita pilih pemenangnya gimana? Mbak Novi masih ada? Oke, masih ada Mbak Ara. Oke, boleh dipilih Mbak Ara. Kenapa? Silahkan oleh Mbak Ara. Boleh dipilih Mbak Ara, silahkan. Nah, untuk Baby Lahap sendiri, yaitu makanan atau MPASI frozen food. Nah, untuk bunda-bunda di sini semuanya benar semuanya ya. Makanan bayi gitu. Jadi untuk lebih yang inti banget gitu ya. Baby Lahap itu apa? Kita pilih kita pilih bunda atau ayah nih, Mbak Novi. Aku pilih deh ya. Selamat untuk Bunda Nindi. Selamat Bunda Nindi telah menangkan voucher Baby Lahap. Jadi kita sudah menyerahkan 5 voucher Baby Lahap untuk bunda-bunda semua.
Jadi terima kasih untuk Bunda semua ya sudah hadir di dalam kajian ini. Aku serahin lagi ke Mbak Hikmah sebagai penutup. Kita doa dulu ya Bunda-Bunda, semoga kajian ini menjadi kajian yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita nanti. Oke Mbak Hikmah, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ara atas telah membantu tadi pemberian door prize, Masya Allah ya. Jadi lengkap sekali di kajian kita ini, selain mendapat ilmu, kemudian mendapat hadiah juga dari tim BB Lahap. Insya Allah kajian ini akan kita adakan selama 2 pekan sekali. Jadi untuk ayah bunda di sini jangan dulu leave grup karena informasi akan disampaikan di grup. Dan juga jangan lupa untuk follow IG kami di @visikeluarga dan @BB-Lahap. Oke, tadi pemberian hadiah tadi kami ucapkan selamat ya untuk ayah bunda yang mendapatkan hadiah tadi. Dan itu sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini. Sampai bertemu pada kajian berikutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami dari awal sampai akhir. Dan kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda semuanya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti yang dapat door prize-nya silahkan chat admin. Terima kasih banyak. Terima kasih.